Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Wahyudi, pengampu mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas 8. Sebelumnya saya sampaikan selamat atas kenaikan tingkat kelas kalian dari Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Sanawiyah. Mudah-mudahan dengan seiring dengan kenaikan tingkat kelas kalian dapat meningkatkan kedewasaan kalian juga. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Untuk kesempatan ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dapat menguasai penyelidikan IPA, yang kedua atau B mengetahui manfaat mempelajari IPA, kemudian yang C objek yang dipelajari IPA, yang D adalah mengetahui kategori penggolongan IPA. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dua sub pokok bahasan saja, yaitu A dan B, yaitu yang A adalah dapat menguasai penyelidikan IPA, dan yang kedua adalah mengetahui manfaat mempelajari IPA. Untuk yang pertama, itu proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mengomunikasikan. Berikutnya untuk yang pertama, yaitu pengamatan. Pengamatan adalah suatu kegiatan yang berupa penelitian atau observasi yang menggunakan alat indera. Alat indera di sini kita bisa lihat pada diri kita sendiri, yaitu hidung, kemudian mata, kemudian indera pendengaran, kemudian indera pembau, kemudian indera peraba, yang dapat digunakan mengamati atau mengobservasi suatu objek yang diamati. Untuk bisa juga termasuk dalam pengukuran, itu juga termasuk pengamatan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi adalah merupakan suatu kesimpulan sementara dari pengamatan. Dengan inferensi sama halnya merumuskan suatu penjelasan berdasarkan dalam pengamatan, atau bisa dikatakan kesimpulan sementara, atau biasa disebut dengan analisis. Tujuannya apa? Yaitu untuk menemukan hubungan antar pola-pola dan aspek yang diamati. Kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan, adalah merumuskan penjelasan dari pengamatan yang digunakan untuk menentukan pola-pola antar aspek yang diamati, yang disajikan dalam bentuk data atau bisa grafik, bisa juga bagan yang relevan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan informasi dari penelitian atau pendidikan yang dilakukan kepada orang lain, agar orang lain juga mengetahui hasil penelitian tersebut. Bisa kita lihat itu pada tayangan gambar, itu salah satu contoh mempresentasikan, ya, mengomunikasikan. Kemudian yang kedua, yaitu manfaat mempelajari IPA. Banyak sekali di dalam mempelajari IPA yang manfaatnya itu bisa kita bahas. Di antaranya kali ini adalah kamu mampu memahami hal yang di sekitar kita, hal yang ada di sekitar kita. Misalkan mengapa matahari bisa bersinar. Dengan belajar IPA kalian akan tahu matahari bersinar karena apa.
itu akan dipelajari di dalam IPA juga. Kemudian manfaat yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah. Misalkan bagaimana kita untuk mendapatkan air yang jernih. Di dalam IPA ada suatu percobaan-percobaan untuk mendapatkan air jernih, seperti penyaringan atau biasa disebut dengan filtrasi. Filtrasi ini mempunyai suatu tahapan-tahapan yang akhirnya akan mendapatkan air yang awalnya keruh menjadi air yang jernih, sehingga kalian dapat menyelesaikan masalah untuk mendapatkan air yang jernih. Itu juga bisa dipelajari di dalam IPA. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup. Ya, misalkan kalian menanam pohon. Mengapa dengan menanam pohon bisa meningkatkan kualitas hidup? Karena di dalam IPA akan dipelajari manfaat-manfaat dalam menanam pohon. Di antaranya manfaatnya adalah pohon itu melakukan suatu proses fotosintesis, yang mana fotosintesis itu tumbuhan menyerap atau menghisap udara kotor dan menghasilkan udara bersih atau mengeluarkan oksigen, sehingga kualitas hidup kita meningkat. Berikutnya yang keempat, berpikir logis dan sistematik. Ya, misalkan bila kita melakukan suatu percobaan, memperoleh suatu data, ya seperti apa, maka kesimpulannya harus apa dan harus sistematis. Sistematis itu ya tertib atau urut, itu berkaitan antara satu dengan yang lain. Manfaat mempelajari IPA sebenarnya banyak sekali, yaitu diantaranya ya, kalau kita bahas kali ini nanti akan banyak menghabiskan kuota, sehingga hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Kalian bisa mengembangkan diri, melihat, mereferensi diri dengan membaca dari berbagai sumber, nanti akan bisa banyak pengetahuan yang kalian peroleh. Kemudian kita akan melakukan suatu percobaan yang kalian lakukan itu ya, diantaranya langkah kerjanya, kalian potong kertas tisu atau saring dengan ukuran 4 cm x 12 cm. Selanjutnya yang kedua, gambar atau beri garis-garis dengan spidol ya, yang hitam 2 cm dari ujung kertas saring itu, terus bertingkat. Selanjutnya yang ketiga adalah ambil gelas atau bekas gelas air mineral, diisi air ya setinggi bisa 1 cm, bisa 2 cm ya. Yang lebih baik dikasih pewarna, bisa lebih baik itu. Kemudian yang keempat adalah kalian diminta untuk membuat perkiraan ya, sementara apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas saring atau tisu itu dicelupkan ke dalam air. Yang kelima, kemudian celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amati perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam, dan airnya bisa juga kalian amati yang ada di dalam gelas. Kemudian ketentuan dalam tugas tersebut itu ya, kalian bisa menerapkan materi yang sudah kita pelajari singkat ini tadi ya, dengan ketentuan tugas dikerjakan sendiri ya. Yang kedua, pelaporannya secara berkelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Rata-rata kalau kelas ini ya, kelas masing-masing itu 40 ya, berarti rata-rata satu kelompoknya berjumlah 10 santri, yang meliputi kelompok 1 saya ambilkan dari nomor absen 1 sampai 10, kelompok 2 nomor absen 11 sampai 20, kelompok 3 nomor absen 21 sampai 30, kelompok 4 nomor absen 30
31 sampai 40 itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, tugas dikumpulkan lewat daring ya. Bisa difoto lewat PowerPoint atau tulisan, entah apa kalian foto kemudian kirimkan saya per kelompok saja. Jadi saya menerima tugas kalian satu kelas itu hanya 4 kelompok. Kemudian yang keempat, pengumpulan tugas sampai dengan pertemuan yang akan datang. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan kali ini. Bisa